Kawan-kawan, saat ketegangan meningkat di Selat Taiwan, negara-negara di seluruh dunia mulai mempertimbangkan posisi mereka jika krisis lintas selat semakin intens. Salah satu aspek dari perhitungan ini adalah peran besar Taiwan dalam industri semikonduktor global, terutama peran produsen chip komputasi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC. Semikonduktor telah menjadi tulang punggung masyarakat modern, dasar dari teknologi kecerdasan buatan, kendaraan otonom, komputasi awan, kendaraan militer, radar, pesawat tempur, rudal, dan lain-lain. Salah satu aspek dari perjalanan Nancy Pelosi ke Taiwan yang sebagian besar diabaikan adalah pertemuan dengan Mark Liu, kepala dari TSMC. Perjalanan Pelosi bertepatan dengan upaya Amerika Serikat untuk meyakinkan TSMC agar mendirikan basis manufaktur di Amerika dan berhenti untuk membuat chip canggih pada perusahaan Cina. Dominasi Taiwan di pasar manufaktur semikonduktor telah menjadikannya kepentingan geopolitik yang vital bagi Amerika. Dukungan Amerika Serikat untuk Taiwan awalnya secara historis didasarkan pada pertentangan Washington terhadap pemerintahan komunis di Beijing, serta penolakan Taiwan untuk bergabung dengan China. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, otonomi Taiwan telah menjadi kepentingan geopolitik penting bagi Amerika karena dominasinya di pasar manufaktur semikonduktor. Secara khusus, posisi Taiwan di dunia manufaktur semikonduktor sedikit mirip dengan status Arab Saudi di OPEC. TSMC memiliki pangsa pasar 53% dari pasar pengecoran global. Pabrikan lain yang berbasis di Taiwan juga mengklaim menguasai 10% pasar. Jika diakumulasi, lebih dari 60% teknologi dunia bergantung pada chip Taiwan. Cina sudah lama membangun grand design untuk mengimbangi dominasi chip Taiwan. Sayangnya, sebagian besar klaim Cina masih belum ada yang bisa divalidasi, termasuk kemampuannya untuk membangun chip 7 nanometer yang mumpuni. Upaya Cina membangun wacana bahwa chip Cina sudah mendekati kemampuan TSMC lebih banyak bersifat propaganda yang digaungkan oleh media afiliasi pemerintahan Cina maupun kanal YouTube yang menjadi afiliasi pemerintah Cina. Faktanya, ketergantungan Cina pada chip TSMC masih sangat besar untuk aplikasi kritikal. Pentagon dan Kajian Strategis Amerika membuat sebuah laporan resmi berjudul Tinjauan Rantai Pasokan 100 Hari Administrasi Pemerintahan Biden, membuat kesimpulan Amerika Serikat sangat bergantung pada satu perusahaan untuk memproduksi chip terdepannya. Ini membahayakan kemampuan keamanan nasional saat ini dan di masa depan akibat kebutuhan infrastruktur kritis. Didukung fakta bahwa hanya TSMC dan Samsung yang dapat membuat semikonduktor yang paling canggih. Ini berarti bahwa tujuan jangka panjang Cina untuk bersatu kembali dengan Taiwan sekarang lebih mengancam kepentingan Amerika Serikat. Dalam Komunike Shanghai 1971 dan Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979, Amerika Serikat sudah mengakui adanya satu Tiongkok atau disebut sebagai kebijakan satu Cina. Tetapi bagi Amerika tidak pernah terfikirkan bahwa TSMC suatu hari nanti akan berada di wilayah yang dikendalikan oleh Beijing. Untuk itu, Amerika berupaya menarik TSMC ke Amerika untuk meningkatkan kapasitas produksi chip dalam negeri. Pada tahun 2021, dengan dukungan pemerintahan Biden, perusahaan membeli sebuah lokasi di Arizona untuk membangun pabrik pengecoran chip di Amerika. Pabrik ini ditargetkan selesai pada tahun 2024. Kongres Amerika juga baru saja meloloskan Chip and Science Act yang memberikan subsidi sebesar 52 juta US dollar untuk mendukung manufaktur semikonduktor di Amerika. Tetapi, perusahaan hanya akan menerima dana Chip Act jika mereka setuju untuk tidak memproduksi semikonduktor canggih untuk perusahaan Cina. Ini berarti bahwa TSMC dan yang lainnya harus memilih antara berbisnis di Cina dan di Amerika Serikat karena biaya produksi di Amerika dianggap terlalu tinggi tanpa subsidi dari pemerintah. Ini semua adalah bagian dari perang teknologi yang lebih luas antara Amerika dengan Cina, di mana Amerika bertujuan untuk membatasi perkembangan teknologi Cina dan mencegahnya menjalankan peran kepemimpinan teknologi global. Pada tahun 2020, pemerintahan Trump memberlakukan sanksi berat terhadap raksasa teknologi Cina Huawei yang dirancang untuk memutuskan hubungan dengan perusahaan dari TSMC.
Huawei adalah pemasok peralatan jaringan 5G terkemuka di dunia, tetapi Amerika khawatir karena asal-usulnya dari Cina bisa menimbulkan resiko keamanan. Teknologi 5G sangat bergantung pada chip level tinggi TSMC. Sanksi saat ini masih berlaku karena Partai Republik dan Demokrat ingin menghentikan negara lain menggunakan peralatan 5G dari Huawei. Pemerintah Inggris awalnya memutuskan untuk menggunakan peralatan dari Huawei pada bagian-bagian tertentu dari jaringan 5G Inggris. Sanksi pemerintahan Trump memaksa London untuk membatalkan keputusan itu. Tujuan utama Amerika Serikat tampaknya adalah mengakhiri ketergantungannya pada rantai pasokan di Cina atau Taiwan untuk teknologi yang kritikal dan mendasar, yang mencakup semikonduktor canggih yang diperlukan untuk sistem 5G dan mungkin juga mencakup teknologi canggih lainnya di masa depan. Bayangkan, jika Cina berhasil reunifikasi dengan Taiwan, lalu Cina memblokir pengiriman chip ke Amerika, industri teknologinya, mulai dari komputer, data center, otomotif, akan runtuh dan mundur ke belakang. Lalu bagaimana dengan nasib peralatan militernya yang sedang dibangun berbasis chip canggih dari TSMC? Tentu bukan Amerika saja yang akan menderita, tetapi user negara lain juga meriang seperti Israel dan Eropa yang banyak impor peralatan militer dari Amerika. Taiwan akan memainkan TSMC sebagai kartu truf dalam konflik kali ini. Dan tampaknya Cina telah memilih pendekatan bertahap dengan tindakan militer yang terbatas untuk menekan Taiwan di sana-sini, on and off, taktik tekan dan melepas, ditambah dengan pembalasan ekonomi jangka panjang. Taiwan percaya diri, Cina tidak akan memblokir ekspor chipnya karena sama saja dengan bunuh diri. Menyerang Taiwan juga bisa membawa konsekuensi yang terlalu besar, yang bisa saja menyeret Amerika dan sekutunya ikut masuk, yang bisa memukul keras ekonomi dan ekspor Cina. Apalagi, Cina sedang fokus membangun Belt Road di luar negeri. Jadi, Taiwan mungkin akan cuek saja dengan latihan perang Cina, toh yang ditembak dan diserang rudal cuma air laut. Tapi di atas langit, mungkin Eropa, Jepang, dan Amerika sedang mengintip dan menonton dengan satelitnya sambil melakukan kalkulasi kemajuan teknologi militer Cina. Oke kawan-kawan, demikian, terima kasih.